Hai brosis, balik lagi di Hai Cinema. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul 5 cm per second. Ini adalah film anime Jepang. Film ini dibuat oleh Makoto Shinkai. Mungkin kalian para anime lovers udah pada tahu ya dengan nama ini. Film ini akan bercerita berlatarkan negeri Jepang yang dimulai semenjak era 1990-an hingga sekarang, yaitu tahun 2000-an. Dimana setiap episodenya berkisar pada seorang tokoh bernama Takaki Tono. Dan kemudian film ini memiliki 3 episode yang memiliki 3 garis waktu yang berbeda. Oke, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, mohon subscribe-nya guys, bantu kita mencapai 100.000 subscriber di bulan ini. Dan juga buat kalian yang belum nonton film ini, saya ingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Oke, langsung saja kita mulai intronya. Anime movie ini akan menceritakan 3 garis waktu yang dialami oleh tokoh utama bernama Takaki Tono. Biar mudah, selanjutnya bakal kita panggil Takaki aja ya, jangan Tono. Cerita ini akan dimulai dari garis waktu yang pertama, yang berjudul Bunga Sakura. Di chapter ini akan menceritakan kisah cinta antara dua anak bernama Takaki Tono dan Akari Shinohara. Akari adalah murid pindahan yang pindah ke sekolah Takaki. Saat pulang sekolah, mereka membicarakan tentang bunga sakura. Akari bilang bahwa bunga sakura yang jatuh ke bumi selalu jatuh dengan kecepatan 5 cm per detik. Lalu mereka pun berpisah di persimpangan rel kereta api dan berjanji akan melihat bunga sakura yang berguguran tahun depan nanti. Namun saat lulus SD, kebersamaan mereka harus dipisahkan oleh jarak karena Akari akan pindah ke Ochigi, sedangkan Takaki tetap bersekolah di Tokyo. Terpisahnya jarak mereka tidak menjadi alasan untuk menjauh. Mereka pun rutin membalas surat karena handphone belum populer saat itu. Akari sering bercerita tentang rasa sepi dan juga cuaca di Tochigi yang lebih dingin dari Tokyo. Tapi sebenarnya Akari mengungkapkan bahwa ia sangat merindukan Tokyo. Waktu itu mereka sudah cukup lama tidak bertemu, yaitu selama 6 bulan. Namun jarak yang jauh ini akan diperparah dengan rencana Takaki yang akan pindah ke kota Kagoshima, yaitu karena alasan pekerjaan orang tuanya. Lalu Takaki berniat untuk bertemu dengan Akari di Tochigi. Namun karena ia belum pernah ke sana, ia pun bertanya kepada teman-temannya mengenai rute ke sana. Namun teman-temannya pun tidak tahu karena belum pernah ke sana juga. Tapi salah satu temannya ada yang menyarankan agar Takaki naik kereta saja. Setelah membaca surat dari Akari, Takaki pun menghitung jarak antara Tokyo dan Tochigi. Lalu mereka berdua pun membuat janji untuk bertemu di stasiun kota Tochigi. Sebelum berpisah semakin jauh, mereka pun berniat untuk meluapkan rasa rindu bersama sambil menikmati keindahan bunga sakura di sana. Akhirnya Takaki pun memutuskan untuk berangkat ke Tochigi esoknya. Walaupun salju turun lebat, Takaki tetap memaksakan untuk berangkat ke Tochigi. Di perjalanan, Takaki flashback mengenai masa lalunya saat masih dekat dengan Akari dulu. Takaki merasa bahwa mereka memiliki banyak sekali persamaan pada hal sifat dan perasaan. Saat SD dulu, mereka berdua sering menghabiskan waktu di perpustakaan untuk saling mengenal, lalu menjadi sahabat dan akhirnya menjadi sepasang kekasih. Akhirnya kereta pun tiba di stasiun Shinjuku. Lalu Takaki pun melanjutkan perjalanan menuju stasiun selanjutnya dengan kereta bawah tanah. Takaki sempat melamun saat sedang menunggu kereta. Ia mengingat kembali saat Akari menelponnya dan memberikan kabar bahwa ia akan pindah ke Tochigi. Walaupun Akari bercerita lewat telepon, Takaki tahu betul rasa sakit yang Akari rasakan karena mereka akan terpisah jarak nantinya. Takaki pun kembali tersadar saat petugas mengumumkan bahwa kereta akan sedikit terlambat karena salju turun sangat lebat. Lalu tidak lama kereta pun tiba dan Takaki kembali melanjutkan perjalanannya. Takaki pun sampai dan transit sebentar untuk pindah kereta dan kemudian melanjutkan perjalanannya menuju stasiun Nogi. Tapi Takaki tidak pernah mengira bahwa salju turun begitu lebat dan ia khawatir akan terlambat menemui Akari dari janji yang sudah mereka buat, yaitu pada jam 7 malam. Takaki pun tertunduk lesu sambil kembali mengingat saat perpisahannya dulu.
Akari pindah ke Tochigi dan baru mengirimkan surat 6 bulan setelahnya. Surat yang dikirim Akari tersimpan baik di ingatannya. Takaki pun tersadar dari lamunannya dan kereta masih melanjutkan perjalanannya. Lalu tibalah ia di stasiun Utsunomiya. Di sana kereta kembali berhenti dan Takaki pun bergegas untuk naik ke kereta selanjutnya. Namun lagi-lagi kereta mengalami keterlambatan akibat salju. Lalu setelah menunggu lama, kereta pun tiba dan Takaki kembali melanjutkan perjalanannya. Namun di tengah jalan, kereta malah berhenti dan membuat semakin lama dari waktu yang sudah Takaki dan Akari tentukan. Takaki makin cemas karena diumumkan bahwa kereta akan berhenti selama 2 jam. Lalu kemudian kereta pun kembali berjalan dan baru sampai di Tochigi sekitar jam 11 malam. Takaki pun berjalan dengan lemas karena mengira bahwa Akira sudah pulang. Namun ternyata Akira masih di sana dan ia menunggunya sampai ketiduran. Lalu setelah itu, mereka pun berbincang dan melepas rasa rindu sambil makan bersama. Setelah stasiun tutup, mereka pun berjalan keluar menuju pohon sakura seperti yang sudah ia rencanakan. Tapi sayangnya, seluruh bunga sudah terlanjur berguguran. Namun sebagai gantinya, mereka menganggap bahwa salju yang turun sudah mewakili sakura yang gugur. Kemudian mereka pun memutuskan untuk pergi ke sebuah rumah gubuk, lalu berbincang di sana sampai lelah dan kemudian ketiduran. Esoknya Takaki pun pulang dan kembali ke Tokyo. Akari berharap bahwa Takaki selalu baik-baik saja. Namun kelihatannya Akari seperti ingin mengatakan sesuatu sambil memeluk erat tasnya. Dan benar saja, ternyata Akari memiliki surat yang tidak jadi ia berikan kepada Takaki. Dan chapter 1 pun selesai. Lanjut ke chapter 2 yang berjudul Kosmonaut. Kali ini akan bercerita mengenai garis waktu saat Takaki sudah kelas 3 SMA. Takaki memiliki teman perempuan bernama Kanae Sumida. Kanae adalah teman sekelas Takaki yang sudah lama menyimpan rasa kepadanya. Kanae tiba di sekolah lalu menyapa Takaki yang sedang berlatih panah di sana. Namun tatapan dari Takaki malah membuat Kanae salah tingkah dan langsung kabur dari sana. Lalu sepulang sekolah, Kanae sengaja menunggu Takaki agar bisa pulang bersama. Kanae sangat senang, sampai-sampai ia mengatakan seandainya dia adalah seekor anjing, pasti ekornya sudah berkibas-kibas, tanda luapnya rasa bahagia. Untungnya dia tidak punya ekor, jadi ia masih bisa menyembunyikan perasaan yang sebenarnya. Kemudian Kanae mengingat saat pertama kali bertemu dengan Takaki. Saat itu Takaki adalah murid baru yang pindah ke sekolahnya. Saat itu Kanae masih kelas 2 SMP, dan dari awal pertemuan itu, Kanae percaya bahwa Takaki adalah orang yang spesial. Kanae juga belajar keras agar bisa satu SMA dengan Takaki. Namun sejak pertemuan pertama mereka, Kanae masih belum berani menyatakan perasaan kepada Takaki. Mereka berdua memiliki kebiasaan untuk mampir sebentar ke minimarket sepulang sekolah. Kanae selalu memperhatikan kebiasaan Takaki, yaitu saat di minimarket, Takaki selalu membeli minuman yang sama setiap ia ke sana. Kanae juga sering mendapati Takaki sedang mengirimkan pesan di ponselnya. Dan dari situlah Kanae meyakini kalau Takaki sebenarnya memiliki pacar di Tokyo. Dan sebenarnya Kanae selalu berharap bahwa pesan itu dikirimkan untuknya. Esoknya Kanae dipanggil oleh gurunya karena hanya dialah yang belum menentukan akan kemana setelah lulus dari SMA. Kanae masih bingung apa yang harus ia lakukan nanti. Ia berpikir untuk kuliah, namun ia juga ingin menekuni hobinya sebagai peselancar. Apalagi ia belum mengetahui kemanakah Takaki akan melanjutkan kuliahnya nanti. Lalu saat pulang, Kanae tidak menemui motor Takaki berada di parkiran. Akhirnya ia pun memutuskan untuk pulang sendirian. Namun saat di jalan, ia melihat motor Takaki di pinggir jalan dan memutuskan untuk mampir sebentar. Takaki ternyata sedang di atas bukit dan menyendiri. Namun Kanae merasa sedih karena ia melihat Takaki sedang sendirian sambil mengirimkan pesan kepada seseorang yang ia tidak ketahui siapa. Kanae pun mengajak Takaki mengobrol, kemudian bertanya kemanakah Takaki akan kuliah nanti. Takaki pun menjawab dia akan berkuliah ke Tokyo. Kanae yang mendengar itu pun semakin pasrah dan malah membuat origami berbentuk pesawat dari kertas lembar pendaftaran kuliahnya nanti.
Lalu saat pulang, perjalanan mereka sedikit terhambat karena sedang ada mobil yang membawa peralatan untuk pesawat ruang angkasa. Kemudian Kanae mengatakan bahwa mobil itu berjalan dengan kecepatan 5 km per jam. Takaki yang mendengar itu pun sedikit kaget dan mungkin ia jadi teringat kata-kata dari Akira. Sekedar informasi, sekolah mereka memang terletak dekat Space Center dan mereka akan meluncurkan pesawat ruang angkasa dalam waktu dekat. Sesampainya di rumah, Takaki kembali terlihat sedang mengirimkan pesan. Namun ternyata Takaki selalu menulis pesan tanpa alamat penerima karena ia tidak pernah tahu nomor ponsel dari Akari yang berada jauh di Tochigi. Esoknya saat di sekolah, Kanae mengatakan kepada temannya bahwa hari ini ia akan menyatakan perasaan kepada Takaki. Kanae merasa jika hari ini ia tidak berani berbicara, maka selamanya pun tidak akan berani. Dan seperti biasa, Kanae menunggu Takaki di parkiran agar bisa pulang bersama, kemudian mampir sebentar di minimarket. Di depan minimarket, Kanae menarik baju Takaki untuk mengungkapkan perasaannya, namun ia malah ragu dan tidak mengatakan apapun. Setelah itu Takaki pun mengajaknya pulang, namun motor Kanae rusak dan Takaki pun mengajaknya agar berjalan kaki saja bersama. Di perjalanan, Kanae masih memikirkan cara untuk mengungkapkan perasaannya kepada Takaki, sampai-sampai ia menangis. Lalu Takaki pun menenangkannya, namun mereka malah teralihkan dengan pesawat angkasa yang terbang di belakang mereka, dan kemudian mereka pun terdiam sambil mengagumi pesawat itu. Hari itu Kanae mengurungkan niatnya. Kanae merasa kalau Takaki selalu terlihat memikirkan seseorang yang jauh di sana. Akhirnya Kanae pun hanya bisa membayangkan Takaki sambil menangis lalu tertidur. Dan chapter 2 pun selesai. Kali ini kita akan masuk ke chapter terakhir yang berjudul 5 cm per second. Chapter ini akan kembali menceritakan kehidupan antara Takaki dan Akari yang sudah dewasa. Saat itu Takaki sudah bekerja sebagai seorang programmer di perusahaan besar di Tokyo. Hari-harinya dilalui dengan kesibukan. Lalu suatu saat ia pun melihat bunga sakura dan mengingat saat dulu sedang melihat bunga sakura berguguran. Di sebuah kamar terlihat seorang wanita berkacamata yang sedang menghubungi seseorang. Ternyata dia adalah teman kantornya Takaki yang memiliki hubungan spesial kepada Takaki. Namun Takaki tidak memiliki rasa kepadanya. Di tempat lain terlihat Akari yang ternyata sebulan lagi akan menikah. Dan sudah pasti pria yang akan dia nikahi bukanlah Takaki. Rasa rindu yang mendalam kepada Akari membuat Takaki tertekan. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk resign dari kantornya. Lalu Takaki memutuskan untuk melewati persimpangan kereta api yang dulu pernah ia dan Akari datangi. Lalu tiba-tiba ia melihat seorang wanita yang melewatinya. Ia yakin itu adalah Akari dan memang benar itu adalah Akari. Yang ternyata Akari memang sengaja berjalan ke sana untuk membangkitkan kenangan masa kecilnya dulu saat bersama Takaki. Lalu Takaki pun berbalik badan untuk memastikan apakah itu memang benar Akari. Tapi kereta malah lewat di hadapannya. Ia pun menunggu lama sampai kereta selesai lewat. Tapi saat kereta itu sudah lewat, ia tidak menemukan seorang pun di sana. Kemudian Takaki pun melanjutkan perjalanannya sambil tersenyum, dan film pun selesai. Film ini mengajarkan kita bahwa janganlah kita menyimpan dan memendam rasa cinta. Karena jika tidak, maka kita akan tertikung cuy. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton film ini sampai selesai. Saya sarankan kepada kalian agar menonton film ini secara langsung. Karena di ending film ini terdapat lagu yang sangat keren cuy. Atau kalian bisa langsung nonton lagunya atau video klipnya di YouTube dengan judul One More Time, One More Chance. Terima kasih yang udah subscribe, like, dan share. Kalian luar biasa. Untuk kalian yang kepo sama apa yang ada di balik layar Hai Cinema, silakan follow akun media sosial kami. Link ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!